Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman serta Bapak Arif. Di kesempatan kali ini, saya Jose Agustino dengan NIM 2022-685 akan menganalisis strategi bisnis dari PT Triputra Algo Persada atau dengan kode emiten TAPG. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu TAPG. Jadi, TAPG atau Triputra Algo Persada merupakan suatu grup konglomerasi agribisnis terkemuka di Indonesia yang mengelola perkebunan sawit dan karet berkelanjutan serta pabrik dan pengelola CPO modern yang ada di Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Kita bisa lihat bahwa visi itu adalah membangun perkebunan terbaik di dunia. Dan misinya itu mengembangkan perkebunan yang ramah lingkungan untuk memperbaiki taraf hidup orang. Nah, kita lihat bahwa dari segi analisis pastel itu ada politikal, ekonomik, dan sosial. Terus ada teknologi, environment, dan legal. Nah, kita bahas satu-satu secara cepat dan singkat padat. Bahwa politikal itu adalah mandat B40 dan B50 yang baru dikembangkan pemerintah Indonesia mendongkrak penyerapan CPO lokal secara masif. Jadi katalis permintaan terbaik. Dan ekonomik itu fluktuasi ASP, average selling price, dari CPO global dan tren suku bunga yang tinggi mempengaruhi keuangan korporat. Dan sosial itu pemberdayaan petani, plasma, mitra, peningkatan taraf hidup masyarakat lokal, sekaligus mengamankan pasokan FFB. Dan dari teknologi itu implementasi teknologi POM atau biogas PTLBG dan Camel Crushing Plant. Nah, dari environment itu perubahan iklim, El Nino, dan tuntutan sertifikasi zero. Nah, ini mewajibkan operasional yang 100% sustainable. Dan legal itu sertifikasi wajib ISPO dari standar Indonesia dan RSPO dari standar global untuk ekspor serta regulasi perkebunan diperketat. Nah, dari forecast Porter kita bisa lihat bahwa rival intensity itu sebagai kompetisi ketat antar konglomerasi CPO besar. Contohnya ada Sinarmas, Astra, dan Wilmar. Nah, terus kita lihat dari buyer power bahwa pembelian domestik besar itu mendikte harga namun terselamatkan oleh serapan B40. Dari supplier, power itu TAPG memiliki 180,8 hektar area lahan kelapa sawit matang. Nah, dari substitutus itu bahwa minyak nabati alternatif soybean atau sunflower. Jadi lebih mahal dan tidak seefisien CPO. Dari new entrance itu hambatan masuk supplier tinggi, capital intensif, izin layout lahan sawit. Nah, kita boleh lihat cek bahwa view-nya itu dari prime time age plantation di 15 sampai 17 tahun bahwa valuable-nya itu oke, bahwa rate-nya semua oke, dan bahwa hasilnya itu adalah temporary advantage. Nah, terus dari high yield-nya seperti apa? High yield-nya itu sustainable advantage, dan bahwa dari Manboy operation system itu seperti sustainable advantage. Dan biogas PLTBG itu bahwa di sini menjelaskan ada parity advantage. Nah, dari strategi SWOT-nya apa aja? Dari strength itu kita membahas yield-nya tinggi, usia tanaman kelapa sawit itu masih produktif, dan zero waste, mill energy, likuiditas, kas super tebal, serta backing kuat dari Triputra Algo Group. Nah, dari weakness-nya bahwa ESG rating masih di angkanya 40,09, ketergantungan pasar lokal, biaya replanting masa depan, sensitif efek cuaca ekstrim, dan leverage debt terlalu minim. Bahwa kita lihat dari opportunities, bahwa ekspansi downstream itu dapat terpadu, permintaan domestik program B40 atau B50, premium pricing CPO berkelanjutan, permintaan chemical global, akuisisi lahan baru di daerah baru. Dan bahwa ancamannya itu ada kampanye anti sawit, volatilitas harga pupuk dunia, regulasi proteksionisme Uni Eropa, fluktuasi kurs rupiah terhadap USD, dan isu sengketa agraria adat. Nah, kita lihat bahwa dari Toastmetrics ada SO, ST, WT. Di sini kita bisa lihat strategi WO terhadap SO, tingkatan utilitas KCP untuk pasokan bahan baku chemical
global bernilai tambah tinggi, gandeng program biodiesel nasional untuk menyerap CPO, bersertifikasi ramah lingkungan. Kita lihat bahwa WO berkolaborasi dengan ST, di mana Optimal Zero Waste, biomasa, PLTBG, untuk masa menekan volatilitas konsumen bahan bakar fosil, dan skalabilitas sertifikasi ISPO dan RSPO guna memotong kampanye hitam Uni Eropa. Kita lihat bahwa strategi WT terhadap SO menggunakan profit margin tinggi untuk meluncurkan program pemulihan ESG hingga skor 70 lebih besar. Nah, restrukturisasi ternyata juga penting untuk rasio utang murah demi ekspansi pabrik, hilirisasi pabrik. Dan strategi WT terhadap ST itu adalah hedging asuransi perkebunan cuaca ekstrim guna memitigasi potensi drop yield CPO. Dan membentuk tim audit legal agraria proaktif guna meredam friksi lahan dengan masyarakat adat. Bahwa kita lihat di sini, yang bisa saya ambil adalah cost leadership. Jadi dari cost leadership itu THPG menerapkan strategi cost leadership berbasis keunggulan skala ekonomi dan adaptasi sistem operasional terkemukir guna mencapai biaya operasional per ton CPO terendah di kelasnya. Nah, kita lihat bahwa ada 3 utamanya, yaitu meningkatkan efisiensi operasional perkebunan, meningkatkan produktivitas lahan, serta mengintegrasi efisiensi rantai pasok. Nah, bahwa dapat dilihat usia produktif tanaman sawit itu 15-17 tahun. Makanya memaksimalkan produktivitas hasil tenaga buah segar itu bersinergi dengan sistem rantai pasokan logistik tanpa celah. Bahwa kita bisa lihat di sini ada beberapa unsur yang bisa kita ambil, bahwa dari marketing itu memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Operasi itu kita dapat meningkatkan produktivitas kebun melalui penggunaan bibit unggul. SDM kita dapat meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan rutin. Dari segi keuangan kita dapat mengoptimalkan penggunaan aset perusahaan, dan dari segi teknologi kita dapat mengembangkan sistem digital untuk pemantauan kebun dan produksi. Nah, ini beberapa jangka-jangkanya, roadmap-nya dari THPG, bahwa dari 1 sampai 2 tahun itu akan melakukan capital restructuring dan menurunkan WACC korporasi lewat penerbitan green bond senilai 900 miliar. Dan di jarak 2 sampai 3 tahun, infrastruktur camel crushing dan PLTBG biogas itu akan menghasilkan value added PKO bersertifikasi hijau dan menekan emisi gas rumah kaca untuk mendongkrak skor ESG. Dan jangka panjangnya 4-5 tahun, precision agriculture dan intelligent replanting, mengamankan ketersediaan bibit unggul sawit dan mengimplementasi sensor LOT berbasis GIS seluruh area matang. Nah, bahwa kesimpulannya, THPG is literally main character of Indonesia High Yield Sustainable Palm Oil Industry. Dan kita lihat bahwa rekomendasi strategis yang saya lakukan itu bahwa segera melakukan aksi restrukturisasi modal dengan optimalisasi porsi utang jangka panjang berbunga rendah untuk membiayai pabrik hilirisasi dan instalasi energi hijau terbarukan. Dan potensi tambahannya itu bahwa meningkatkan net profit hingga 10% per tahunnya, penggunaan skor ESG di kaca investor global, serta pengamanan margin profit di atas investor utama. Dan kesimpulannya, THPG berhasil menerapkan strategi bisnis yang berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan, efisiensi operasional, dan tata kelola perusahaan yang baik. Berikut link-link yang saya sudah cantumkan, sumber-sumbernya. Sekian presentasi saya terkait dengan THPG. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.